Oke, lanjut ke fundamental 6 bisnis kuliner online, standar kadaluarsa kenikmatan. Apa yang dimaksud dengan standar kadaluarsa kenikmatan? Langsung masuk ke materinya. Nah, penjelasan awal. Kadaluarsa makanan adalah sesuatu yang gak layak lagi untuk dikonsumsi. Jika dimakan, bisa fatal akibatnya. Itu kalau kadaluarsa makanan. Namun kalau kadaluarsa kenikmatan adalah menu yang masih layak dikonsumsi, tapi udah nggak senikmat saat baru pertama kali dimasak. Ya, jadi ada ekspresi, padahal minggu lalu aku order di sini, makanannya enak banget loh. Kenapa sekarang jadi begini? Ya, jadi standar kita kemarin pernah enak, lalu minggu depan udah nggak seenak yang minggu lalu, maka itu akan jadi catatan untuk pelanggan-pelanggan Anda. Ya. Nah, kadaluarsa kenikmatan itu biasanya terjadi pada yang pertama, bisnis kuliner cake, donat, bakery. Ya, cake yang nggak laku kemarin masih dijual lagi besok, bahkan lusa masih dijual lagi. Nah, ini yang buat bisnis cake Anda ditinggalkan pelanggan setia Anda. Nah, yang kedua, nasi goreng yang di stok banyak. Ya. Nasi goreng yang dimasak sebanyak-banyaknya lalu dimasukkan ke dalam termos ya. Tahu ya termos itu. Lalu beberapa jam kemudian dijual tanpa dipanasi lagi. Atau dipanasi berkali-kali sampai kering dan keras. Ini juga bisa mengurangi kenikmatan dari kuliner Anda. Karena apa? Nasi goreng kukus namanya. Oke. Kadaluarsa kenikmatan yang selanjutnya yang biasa terjadi pada yang ketiga itu minuman dingin. Misalnya itu racikannya kurang kental atau terlalu sedikit es batu pada saat pengiriman. Akhirnya rasa minumannya jadi kurang nikmat. Anda perlu menyesuaikan racikan minuman dengan cupnya. Ya, ada standarisasinya. Kurang lebih berapa menit esnya baru cair. Itu Anda harus sudah tentukan berapa besar ukuran cupnya, berapa banyak es batunya, berapa banyak airnya, itu udah terukur semuanya. Bukan sesuai selera, bukan tergantung perasaan. Ya, yang keempat yang bisa terjadi, yang keempat itu semua bahan baku yang gak fresh lagi. Mau itu makanan, mau itu minuman, pasti menggunakan bahan baku, betul? Nah, Anda jangan paksakan bahan baku yang gak fresh lagi demi menghemat pembelian bahan baku. Namun potensi kehilangan pembeli setia itu jadi sangat besar. Ya. Nah, ini mindset penting buat kawan-kawan semua. Kalau di strategi kualitas rasa, Anda bisa merekayasa kenikmatan konsumen dengan mengubah menu jadi berbeda dari yang lain. Ini materi udah pernah aku jelaskan di fundamental sebelumnya. Dan Anda bisa memenangkan persaingannya. Nah, di standar kadaluarsa kenikmatan, Anda jangan anggap remeh walaupun produk kuliner Anda tidak ada pesaingnya. Ya, karena pesaing terberat Anda adalah menu nikmat yang pernah Anda kirim sebelumnya. Karena itu akan dijadikan standar kenikmatan oleh konsumen Anda. Paham? Paham lah ya. Nah, solusinya, aku ada beberapa solusi. Nah, ini solusi satu. Solusi satu, usahakan selalu menjual menu yang fresh atau yang baru dimasak. Biar lebih nikmat saat dikonsumsi. Setuju ya? Yang baru dimasak jauh lebih nikmat daripada yang udah beberapa jam, apalagi beberapa hari dimasak. Yang kedua, pandai-pandailah mengatur stok kuliner Anda. Ya, di hari ramai dengan di hari sepi, itu pandai-pandai aturnya. Supaya jangan overstock. Atau jangan juga jadi nggak nyetok ya. Wah, nggak nyetok begitu rame kelabakan. Karena kelabakan, kelamaan, customer nunggunya lama, akhirnya Anda ditinggal. Ya nggak gitu juga. Ya Anda pandailah mengambil titik seimbangnya itu di mana.
Oke, yang ketiga, jika memang membutuhkan waktu untuk memasak yang baru, mohon izin pengertian dari konsumen Anda, ya, lewat chat WA atau telepon. Mereka pasti rela menunggu lama daripada harus mengkonsumsi yang kurang nikmat, ya. Aku ulangin, yang ketiga, jika memang membutuhkan waktu untuk memasak yang baru, itu Anda mohon izin pengertian dari konsumen Anda, ya. Bagaimana caranya? Chat lewat WA atau telepon customer Anda, ya, dan mereka pasti lebih rela menunggu lama daripada harus mengkonsumsi yang nggak nikmat, yang kurang nikmat. Itu solusi satu dariku. Solusi dua, kalau di kadaluarsa makanan dimunculkan expired date-nya, seperti misalnya ya, expired 17/11/2022, ya, 17 November 2022, misalnya begitu. Nah, kalau di kadaluarsa kenikmatan dimunculkan expired jamnya seperti nikmat dikonsumsi sebelum jam 13.45 WIB, misalnya begitu. Kalau Anda yang di daerah waktu Indonesia Tengah, Indonesia Timur, atur aja jamnya. Nah, Anda tinggal hitung aja estimasi waktu pengantaran plus waktu menghabiskan menu kuliner yang Anda jual. Kira-kira berapa menit nih? Mulai dari ready packing, dibawa sama om-om Gojeknya, diantar, kira-kira berapa menit tuh sampai ke rumah pelanggan Anda. Begitu udah sampai, terus kira-kira berapa menit untuk menghabiskannya? Estimasikan aja. Terus begitu ketemu angkanya, misal mulai dari antar sampai dimakan itu 1 jam, maka Anda tambah 1 jam lagi aja. Nikmat dikonsumsi sebelum jam, kurang lebih 2 jam sebelumnya. Gitu ya. Terus untuk kadaluarsa kenikmatan, Anda bisa cetak custom seperti stiker tempel yang di bagian jam kadaluarsanya bisa ditulis tangan sesuai jam orderan konsumen Anda. Jadi buat aja stiker, tapi di bagian jamnya itu dikosongkan sehingga Anda bisa tinggal tulis tangan di sana. Ngerti lah ya. Ini sama kayak kartu ucapan terima kasih. Cuman itu bentuknya kartu, ini bentuknya stiker. Oke, lanjut ya. Solusi yang ketiga. Anda udah capek-capek nih menjaga kualitas. Maka harus dipamerkan dengan memberikan stiker tempel premium quality. Atau Anda bisa gabung di stiker kadaluarsa kenikmatan. Ya, jadi stiker premium quality-nya itu gabung dengan stiker kadaluarsa kenikmatan. Contohnya di bawah ini. Ada gambar logo 100% quality premium. Terus pas di sampingnya itu nikmat dikonsumsi sebelum jam 13.45 WIB. Selamat menikmati gitu. Nah, ini juga salah satu strategi membuat kata-kata Anda itu jadi lebih dipercaya. Ya, kalau kawan-kawan udah selesaikan materi trik jualan laris secara umumnya, ini pasti mengerti apa maksud strategi membuat kata-kata kita jadi lebih dipercaya. Oke? Nah, tujuan memunculkan stiker kadaluarsa kenikmatan, Anda harus tahu tujuannya apa. Yang pertama, agar konsumen buru-buru mengkonsumsi menu kuliner Anda, sehingga mereka ketagihan untuk order lagi dan lagi ke resto online Anda karena saking nikmatnya. Ya, yang kedua, kalaupun konsumen terlambat mengkonsumsi menu kuliner Anda karena sibuk mungkin atau karena apapun, dia akan memaklumi kuliner yang jadi kurang nikmat. Hingga suatu saat dia akan penasaran dan mengorder kembali untuk membuktikan kenikmatan yang Anda janjikan. Tapi kalau Anda nggak buat begini, dia yang makannya lama, dia yang minumnya lama, misal itu udah diantar Gojek jam 1 sampai rumah dia 1.15,
Tapi dia minumnya atau makannya tuh jam 3 atau jam 4 sore. Udah beberapa jam setelahnya. Begitu dia makan nggak enak. Begitu nggak enak dia nyalahin Anda. Atau dia nggak jadi pangling atau nggak jadi apa ya istilahnya. Nggak jadi cinta sama makanan atau kuliner Anda. Jadi kalau kita sedikit ya dalam tanda petik kita takut-takutin dengan stiker tempel kadaluarsa kenikmatan tadi, ya mudah-mudahan dia nggak menunda-nunda minumnya, nggak menunda-nunda makannya. Itu tujuannya. Paham? Harus paham. Ya, quote penting dari saya, mengorbankan rasa nikmat demi menghemat bahan baku adalah awal dari kehancuran bisnis kuliner online Anda. Jadi, ingat ini kalau Anda tidak mau bisnis Anda hancur. Oke? Itu dulu materinya, bisnis laris, ubah tangis jadi senyum manis.